Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita belajar bareng tentang salah satu materi yang ada di kelas 10 SMA ya, fisika, yaitu tentang hukum Newton. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, di sini ada sedikit review materi tentang hukum Newton. Nah, seperti yang kita ketahui, hukum Newton itu ada 3 ya. Hukum pertama Newton. Nah, hukum 1 Newton ini mempunyai persamaan matematis, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kita tahu kalau hukum 1 Newton ini disebut juga sebagai hukum kelembaman. Sebagai hukum kelembaman ya. Artinya apa? Benda itu cenderung mempertahankan posisi semulanya. Jadi ketika sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, hal ini ada 2 kemungkinan nantinya. Yaitu benda yang awalnya diam, dia bakal tetap diam. Nah, karena tadi kan cenderung mempertahankan posisi awalnya ya. Nah, yang kedua, benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, dia juga akan bergerak dengan kecepatan konstan terus. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, yang pertama itu benda diem, bakal tetap diem. Yang kedua, kalau benda itu udah bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia juga akan bergerak dengan kecepatan konstan terus. Nah, karena kecepatan benda itu konstan, maka otomatis percepatannya sama dengan 0 ya. Karena kita tahu bahwa percepatan itu merupakan perubahan kecepatan dengan waktu. Kalau perubahan kecepatannya aja sama dengan 0, maka percepatannya juga sama dengan 0 ya. Oke. Nah, untuk yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini mempunyai persamaan matematis, yaitu A sama dengan sigma F dibagi dengan M, atau sigma F sama dengan M dikalikan A ya, di mana A ini merupakan percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat, dan sigma F tadi gaya, resultan gaya, satuannya Newton, dan M ini merupakan massa benda, satuannya otomatis kilogram. Dari persamaan matematis hukum 2 Newton ini kita bisa tahu bahwa hubungan antara percepatan dan sigma F itu sebanding ya teman-teman. Sedangkan hubungan antara percepatan dan massa ini berbanding terbalik ya. Nah, artinya apa? Semakin besar nilai F, maka percepatannya juga makin gede. Sebaliknya, semakin besar nilai massa benda, maka percepatannya makin kecil ya, karena dia berbanding terbalik. Nah, untuk kasus hukum 2 Newton ini, benda nantinya akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah ya. Kecepatannya ini berubah karena percepatannya berubah dengan percepatannya konstan. Maka pastinya nanti benda akan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB ya. Kecepatan benda berubah-ubah. Nah, lanjut hukum terakhir yaitu hukum ketiga Newton. Nah, hukum 3 Newton ini yang biasa kita sebut sebagai aksi reaksi. Ya. Ketika kita memberikan gaya aksi kepada suatu benda, maka benda itu juga akan membalas ke kita. Artinya benda itu akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi, tapi arahnya berlawanan. Makanya ini tandanya minus. Ya. Ini tuh sama seperti ketika kita memukul tembok. Nah,
ketika kita memukul tembok, kenapa tangan kita itu terasa sakit? Karena tembok juga memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan ke tembok. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman, ini harus paham juga tentang gaya-gaya yang biasanya ada di dalam hukum Newton ya, yaitu ada gaya normal, gaya berat, sama gaya gesek. Nah, gaya normal itu sendiri merupakan gaya yang tegak lurus dengan bidang sentuh benda ya. Nah, kalau gaya berat itu gaya gravitasi yang arahnya ini selalu menuju ke pusat bumi. Nah, untuk penggambaran vektor gayanya, untuk gaya normal ini seperti ini. Anggap saja ini kotak. Nah, balok ini menyentuh bidang sentuh. Nah, otomatis gaya normal itu gaya yang selalu tegak lurus dengan bidang sentuh benda. Karena bidang sentuhnya ini merupakan bidang horizontal, maka gaya normalnya arahnya ke atas ya. Ini anggap aja ini miring banget ya Allah. Ini hapus dulu. Nah, gaya normalnya jadi arahnya tegak lurus ya. Dalam hal ini arahnya ke atas karena harus membentuk sudut 90 derajat. Oke. Nah, selanjutnya untuk gaya berat, penggambaran vektor gaya berat itu dimulai dari titik beratnya. Ini titik berat benda ini berada di tengah-tengah ya. Anggap aja itu silang itu membagi sama besar. Nah, jadi ditarik garis lurus dari tengah menuju ke bawah. Nah, simbolnya gaya berat itu W kecil ya. Kemudian gaya gesek ini dibagi jadi dua, gaya gesek statis sama gaya gesek kinetis. Nah, bedanya apa? Gaya gesek statis ini gaya gesek yang dimiliki benda ketika diem. Kalau gaya gesek kinetis itu dimiliki benda ketika benda sudah bergerak. Nah, tahu kan bedanya ya teman-teman? Nah, untuk rumusnya gaya gesek statis itu sama dengan mu s dikalikan dengan normalnya, dikalikan dengan gaya normalnya. Begitu juga gaya gesek kinetis berarti mu k dikalikan dengan normalnya. Mu s ini merupakan koefisien gesek statis ya. Kalau mu k berarti koefisien gesek kinetis. Nah, biasanya udah diketahui di dalam soal, atau malah sebaliknya, kalian biasanya malah disuruh mencari gaya gesek. Disuruh cari koefisiennya, koefisien gaya gesek statisnya. Nah, itu teman-teman bisa dilihat kalau rumusnya gaya berat itu massa dikalikan percepatan gravitasi bumi, di mana G biasanya nilainya 9,8 meter per second kuadrat, atau biasanya kita bulatin aja jadi 10 meter per second kuadrat gitu ya. Oke, langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama ini masih gampang banget. Resultan gaya yang segaris kerja dan searah sama dengan, resultan gaya yang segaris kerja itu maksudnya satu garis gini loh teman-teman, anggap aja lurus ya. Nah, misal ini aku punya balok benda. Nah, dia ditarik sama gaya F1, ditarik lagi sama gaya F2. Nah, resultan gaya yang segaris kerja dan searah. Nah, searah ini maksudnya arahnya sama ya. Kalau F1 ke kanan berarti F2 ini juga ke kanan semua. Nah, resultan gaya yang searah dan segaris kerja ini sama dengan, nah ingat karena gaya ini merupakan besaran vektor, jadi selain dia punya nilai, dia juga punya arah ya. Nah, jadi dalam hal ini sigma F-nya itu sama aja, karena arahnya sama, kita anggap ke kanan itu positif, maka sama aja dengan F1 ditambah F2. Karena searah, maka jadi penjumlahan ya. Jadi jawabannya, nah resultan gaya yang segaris kerja dan searah sama dengan jumlah kedua gaya tersebut. A ya.
gampang toh. Nah, nomor 2 sama, soalnya masih segaris kerja tapi arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Nah, arahnya berlawanan ini misal aku tarik ke kanan dengan gaya F1 terus ditarik sama temenku F2 arahnya ke kiri. Nah, ingat gaya itu merupakan besaran vektor. Kalau kanan kita anggap positif, kiri jadinya negatif ya. Nah, jadi sigma F nya sama dengan F1 ditambah negatif F2. Nah, ini sama aja kita tulis sebagai F1 dikurangi F2. Jadi kalau resultan gaya yang segaris tapi arahnya berlawanan itu sama aja selisih kedua gaya tersebut ya teman-teman. Jadi jawabannya B. Nah, isek gampang iki. Pol. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 ini juga masih gampang banget. Nah, hukum pertama Newton disebut juga sebagai hukum pertama Newton. Tadi kan benda itu cenderung mempertahankan posisi semulanya ya. Nah, itu nama lainnya disebut sebagai hukum kelembaman. Hukum kelembaman atau hukum kemalasan. Malas bergerak dia. Kalau dia rebahan ya bakal tetap rebahan terus. Nomor 4, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka nah ini ada pilihan 1, 2, 3, 4. Nah, pernyataan yang benar itu yang mana? Oke, hukum pertama Newton, karena resultan gaya sama dengan 0 berarti ada 2 kemungkinan ya. Nah, benda yang awalnya diam, dia bakal tetap diam. Kemungkinan yang kedua, benda yang bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, dia juga akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan juga. Tetap gerak, kalau diam tetap diam, kalau gerak dengan kecepatan konstan dia juga tetap gerak ya. Karena kecepatannya ini konstan, maka percepatannya sama dengan 0 ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri kalau percepatan itu kan sama dengan perubahan kecepatan dibagi waktu ya. Kalau delta V-nya 0 berarti kan percepatannya juga 0 ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nomor 1 ini benda tidak akan dipercepat. Benar nggak? Benda tidak akan dipercepat. Benar kan? Kalau dipercepat itu kan berarti kecepatannya makin bertambah, berubah kan berarti, karena tapi ini kan konstan. Nah, berarti yang nomor 1 ini betul toh? Betul. Nomor 2, benda selalu diem. Betul nggak? Sekilas ini benar ya, karena ini ada di kemungkinan pertama, benda itu diem. Tapi kan nggak selalu dia. Dia kan ada kemungkinan kedua yang dia bergerak tapi dengan kecepatan konstan. Ya nggak? Jadi nggak selalu ya teman-teman. Jadi ada kalanya dia juga bisa bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, ini harusnya selalunya kan nggak ada. Ini jadi salah ya. Oke, nomor 3, perubahan kecepatan benda sama dengan 0. Perubahan itu kan delta. Perubahan kecepatan berarti delta V sama dengan 0. Benar nggak? Benar apa salah? Delta V sama dengan 0. Delta itu kan artinya perubahan ya. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, karena dalam hukum 1 Newton ini kecepatannya konstan, maka kalau sesuatu yang konstan atau sama dikurangi yang sama kan berarti 0. Betul ya, berarti perubahan kecepatan benda sama dengan 0. Karena kecepatannya konstan atau nggak berubah. Yang kemungkinan keempat ini, benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Salah apa benar? Tidak mungkin. Padahal ada kemungkinan yang nomor 2, benda ini bergerak lurus beraturan. Nah, otomatis pilihan nomor 4 ini salah ya. Jadi jawaban yang betul itu 1 sama 3. Oke.
kita lanjut soal nomor 5. Nah, Tina berada dalam sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan V. Ketika mobil tiba-tiba direm, tubuh Tina terdorong ke depan. Hal ini sesuai dengan apa? Dengan hukum gravitasi 1 Newton, 2, 3 atau Archimedes. Nah, iki misal Tina iku naik mobil iku gambare piye? Ngene ya, guys. Ya wis anggap ae iki mobil. Yes, ini gelindingannya. Nah, yang bergerak dengan kecepatan V. Ketika mobil tiba-tiba tiba-tiba direm. Direm ini kan berarti yang awalnya dia bergerak ke kiri, dia kan jadi berhenti toh ya. Direm ini artinya ada gaya arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, Tina kan awalnya dia diem kayak gini posisinya. Tiba-tiba ketika direm, tubuh Tina ini terdorong ke depan. Nah, ini berarti sesuai dengan hukum berapa Newton. Nah, ini kan berarti Tina ini cenderung mempertahankan keadaan semula ya. Nah, dia ini mau mengimbangi sama gaya yang arahnya ke belakang ini loh. Nah, ini berarti sesuai dengan hukum berapa? Hukum 1 Newton. Oke? Nah, hal ini juga berlaku pada misal Tina ini mobilnya ini awalnya dia diem, terus dari diem tiba-tiba digas mendadak. Berarti ada gaya yang arahnya ke depan ya. Digas mendadak, otomatis tubuh Tina akan terdorong kemana? Ke depan atau ke belakang? Nah, ke belakang kan berarti dia cenderung mengimbangi ini sama perubahannya ini. Kalau ke depan berarti otomatis tubuhnya ini harus ke belakang ya, biar sigma F-nya itu sama dengan 0. Kayak gitu ya. Lanjut. Nomor 6. Benda ini diem, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Ya. Ini ada benda masanya 6 kg ya. Nah, kita gambarkan dulu diagram gayanya ya teman-teman. Nah, benda yang diem, dia pasti punya gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi, yaitu gaya berat, weight. Nah, sama karena ini ada bidang sentuhnya, berarti otomatis dia punya gaya yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh, yaitu arahnya ke atas dalam hal ini, yaitu gaya normal. Nah, karena dia diem, otomatis sigma F ini sama dengan 0 ya. Karena dia diam berarti nggak ada gaya yang bekerja arahnya horizontal, ini nggak ada ya. Berarti sigma Fx ini juga 0. Nah, karena dia diam berarti sigma Fy juga 0 dong. Dalam arah vertikal ini juga 0 kan. Nah, oke. Karena sigma Fx ini nggak ada gaya yang bekerja dalam arah horizontal, jadi kita nggak usah kita pakai sigma Fy aja ya. Nah, gaya-gaya yang bekerja dalam arah vertikal ini ada gaya normal sama ada gaya berat, tapi arahnya berlawanan. Kita anggap aja yang ke atas ini positif, yang ke bawah negatif ya. Nah, jadi kita bisa tulis N dikurangi W sama dengan 0. Maka N sama dengan W. Ingat, W itu rumusnya massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Masanya 6 dikalikan, kita pakai percepatan gravitasi bumi 10 ya. Maka jawabannya gaya normal sama dengan 60 Newton. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nah,
Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar. Nah, ini ada keterangan kalau lantainya kasar. Kalau lantai kasar, otomatis dia punya gaya gesek ya. Nah, diketahui benda bermassa 10 kg berada di lantai kasar ditarik oleh gaya F sama dengan 12 Newton ke arah kanan. Oke. Jika koefisien gesek statis antara benda dan lantai adalah 0,2 dan koefisien gesek kinetis 0,1, tentukan besarnya gaya normal, gaya gesek sama percepatan benda. Oke. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya teman-teman. Diketahui massanya itu 10 kg dengan gaya tariknya itu 12 Newton. Sama koefisien gesek statis itu berarti mu S ya. Mu S-nya 0,2 sama mu K-nya ini 0,1. Yang ditanya pertama itu gaya normalnya berapa, gaya geseknya berapa, sama percepatan bendanya berapa. Kita cari gaya normalnya dulu ya. Nah, sebelum kita cari gaya normal, kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada benda. Ini ada gaya F, arahnya ke kanan. Benda yang bermassa pasti punya gaya berat, arahnya ke bawah ya. Sama karena dia menyentuh bidang, berarti ada gaya normal, arahnya ke atas ya. Ini anggap aja lurus ya teman-teman. Karena lantainya kasar, dia punya gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan sama gerak benda. Kalau gerak bendanya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri ya. Kita hitung dulu gaya normalnya yang nomor A ini. Dalam arah vertikal, benda ini kan nggak bergerak. Jadi sigma Fy itu sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja pada arah vertikal itu kan ada gaya normal sama berat. Kita anggap normal ke atas itu positif, berat itu negatif ya. Jadi N dikurangi W sama dengan 0, N sama dengan W. Ingat, W tadi massa dikalikan sama percepatan gravitasi bumi. Massanya 10 kg. Percepatan kita anggap 10, jadinya 100 Newton. Ini gaya normalnya ya teman-teman. Yang nomor B, gaya gesek antara benda dan lantai. Nah, kita cek dulu apakah benda yang ditarik dengan gaya 12 Newton arahnya ke kanan ini, apakah dia itu bisa bergerak apa enggak? Apakah dia itu masih diem? Karena ingat, gaya gesek tadi kan ada dua ya teman-teman. Ada gaya gesek statis sama ada gaya gesek kinetis. Statis ini dimiliki ketika benda itu masih diem. Kalau kinetis ini benda udah bergerak. Oke. Nah, syarat benda itu bergerak, F-nya ini harus lebih dari gaya gesek statisnya. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Fs itu rumusnya mu S dikalikan sama N, gaya normal. Mu S dalam hal ini nilainya 0,2 dikalikan normalnya berapa tadi? 100. 0,2 dikali 100 berarti berapa? 20 Newton ya. Nah, gaya gesek statisnya itu 20 Newton. Ternyata lebih dari gaya yang dibuat untuk narik, yaitu cuma 12 Newton ya teman-teman. Otomatis benda ini sebenarnya dia masih diem ya. Nah, karena benda masih diem, Fs ini lebih dari F, berarti benda masih diem. Karena masih diem berarti sigma Fx sama dengan 0. Maka F dikurangi gaya gesek sama dengan 0.
F-nya dalam hal ini 12 Newton dikurangi gaya gesek sama dengan 0. Maka gaya gesek sama dengan berapa? 12 Newton ya. Oke. Nah, yang C percepatan gerak benda. Ingat percepatan gerak benda gimana? Berapa besarnya? Ingat, karena dia ini masih diem, otomatis dia kan belum bergerak. Nah, berarti nggak punya percepatan dong. Percepatannya kan berarti sama dengan 0 ya. Oke. Kita lanjut nomor 8. Nah, nomor 8 ini sebenarnya sama kayak nomor tadi, teman-teman, sama kayak nomor 7, cuma yang membedakan itu ini. Nilai dari F-nya. F di sini 25 Newton. Kalau tadi kan 12 ya. Tapi kita gambar aja dulu. Gaya-gaya yang bekerja pada benda sama, ada gaya normal arah ke atas, anggap aja lurus. Terus ada gaya berat sama ada gaya gesek, arahnya ke kiri ya. F gesek. Nah, karena benda diem terhadap sumbuk vertikal, berarti sigma F sama dengan 0. Jadi N sama dengan W sama dengan M dikalikan G. M nya 10 dikali 10 sama dengan 100 Newton ya. Nah, ini normalnya. Oke. Gaya gesek antara benda dan lantai. Oke. Kita cek terlebih dahulu. Gaya gesek statisnya sama dengan mu S dikalikan dengan gaya normalnya. Mu S-nya di sini 0,2 dikalikan normale 100. Jadi gaya gesek statisnya sama dengan 20 Newton. Nah, ternyata gaya gesek statis ini lebih kecil ya, teman-teman, lebih kecil daripada ini. F-nya ini kan 25 Newton. Berarti bisa dipastikan benda ini bergerak. Jadi nggak diem lagi ya. Kalau benda bergerak itu berarti gaya geseknya itu pakai gaya gesek kinetis. Jadi FK sama dengan mu K dikalikan N. Mu K-nya 0,1, N-nya 100. Jadi 1,2 jadinya 10 Newton ya, teman-teman. Nah, ini gaya geseknya. Gaya geseknya itu 10 Newton. Kemudian percepatan gerak benda. Nah, karena ini benda bergerak, otomatis kita pakai C ya, ini B, ini A. Karena dia bergerak, kita pakai hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kalikan A. A berarti sigma F dibagi M. Nah, sigma M-nya gimana? Karena bendanya ini bergerak arah horizontal, berarti kita pakai sigma F yang arah horizontal. Nah, di arah horizontal ini ada gaya F sama ada gaya gesek ya. Jadi sigma F-nya F dikurangi gaya gesek dibagi M. F-nya 25, gaya geseknya 10 dibagi masanya 10 ya. 25 dikurangi 10, 15. 15 dibagi 10 sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Oke. Ya, gampang toh, teman-teman? Oke, yang terakhir jarak yang ditempuh benda setelah 2 second. Nah, jarak itu berarti S ya. Jarak yang ditempuh benda setelah 2 second, ada S, ada T, ada A, ada apa? Nah, ini ada benda mula-mula dalam kondisi rehat, ini diem, berarti ada V0 ya. Ada V0 nya. Berarti kita pakai apa? Kita pakai rumus. Ingat rumusnya
Ini gerak ini pasti punya kecepatan, punya percepatan. Ini teman-teman harus ingat rumus GLB sama GLBB ya, karena dalam hal ini ada percepatan, kita pakai rumus GLBB. Rumus GLBB itu ada 3. Yang pertama, VT sama dengan VOAT, V0 plus AT. Kita review bentar ya teman-teman. Yang nomor 2 itu 2AS sama dengan VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Oke. Nomor 3 itu S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Nah, wis inget kan? Nah, ini karena yang dicari ini jarak, ada S, ono S 1 berarti enggak kita pakai ya. Antara 2 sama 3 ada S, terus ada T juga, ada A, sama ada V0. Nah, berarti kita pakai yang nomor 3. Kenapa kok enggak pakai nomor 2? Karena VT-nya kan enggak diketahui ya teman-teman. Jadi kita pakai nomor 3. S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, sama dengan V0 nya karena dia awalnya diem, jadi 0 dikalikan T nya 2 second ditambah setengah dikalikan 1,5 kali 2 kuadrat, sama dengan 0 kali 2 kan 0. Nah, berarti 0, sisa ini ya teman-teman, setengah kali ini 2 kuadrat 4 bagi 2 itu 2 ya, 2 dikali 1,5 sama dengan 3 meter. Jadi jarak yang ditempuh benda setelah 2 detik itu adalah 3 meter. Gampang ya. Selanjutnya ini nomor 9. Nah, perhatikan gambar berikut. Benda 5 kg mula-mula dalam kondisi tidak bergerak atau diem ya. Jika sudut yang terbentuk antara gaya F dengan garis mendatar ini 37, nah jadi tetanya ini 37 derajat. Koefisien gesek kinetis permukaan lantai adalah 0,1, jadi μk-nya sama dengan 0,1. Dan percepatan gravitasi bumi G-nya 10. Tentukan nilai gaya normal G gesek sama percepatan gerak benda ya. Nah, ingat teman-teman, kalau hukum Newton sudah dipastikan, teman-teman harus gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ya. Nah, dalam hal ini karena bendanya membentuk sudut dengan garis mendatar, maka kita uraikan dulu. Ingat materi vektor kelas 10 semester 1 kemarin ya. Kalau membentuk sudut kita uraikan dulu. Nah, berarti kita uraikan ke sumbu X, ini Fx, sama kita uraikan ke sumbu Y ya, Fy. Ini 37 derajat. Terus lantainya kasar, otomatis ada gaya geseknya ya, arahnya ke kiri. Selalu benda kalau bermassa punya gaya berat juga, arahnya ke bawah, sama punya gaya normal yang arahnya ke atas. Oke. Sekarang kita mau cari gaya normal. Gaya normal ini kan arahnya ke atas. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja dalam sumbu vertikal itu ada gaya apa aja? Nah, sumbu vertikal ini berarti ada W, ada N, sama ada ini ya, komponen vektor dari F. Berarti kita bisa tulis sigma Fy. Nah, kalau dalam arah vertikal ini kan benda diem, makanya dia 0 ya.
Nah, kita anggap ke atas itu positif, ke bawah negatif. Jadi N plus FY dikurangi W sama dengan 0. Oke. Nah, kita uraikan dulu ya teman-teman. Ini Fx itu berarti F cos 37 derajat. Kalau Fy itu berarti F sin 37 derajat. Nah, berarti dalam hal ini N sama dengan, kita langsung pindah ruas saja ya. W kan negatif jadi positif ke sini. Fy ini awalnya positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif ya. Dikurangin Fy. Sama dengan W-nya itu M dikalikan G. Fy itu F sin 37. Nah, M-nya itu berapa? M-nya 5 kg. Kita kalikan percepatan gravitasi bumi 10 dikurangi F-nya 25 dikalikan sin 37 ini berapa? Sin 37 ini 0,6. Jadinya 5 kali 10 50 dikurangi 25 dikalikan 0,6 berapa? 20 kali 0,6 itu 15 ya. Jadi gaya normalnya yaitu 50 dikurangi 15 sama dengan 35 Newton. Oke. Nah, yang B ini yang A ya. Kita lanjut yang B. B ini kita nyari gaya gesek. Nah, biasanya kalau di dalam soal ini hanya diketahui gaya gesek kinetis, udah dipastikan kalau benda itu bisa bergerak ya teman-teman. Jadi gaya gesek F gesek sama dengan mu k dikalikan sama gaya normalnya. Mu k-nya berapa? 0,1, gaya normalnya 35. 0,1 kali 35 sama dengan 3,5 Newton ya. Oke. Lanjut yang poin C. Percepatan gerak benda. Nah, benda bergerak berarti kita pakai hukum 2 Newton. Benda bergerak dalam arah horizontal, jadi sigma Fx sama dengan M dikalikan A. Sigma Fx dalam hal ini gaya-gaya yang bekerja dalam arah horizontal ada gaya apa aja? Fx sama gaya gesek ya. Jadi Fx dikurangi gaya gesek sama dengan M dikalikan A. Nah, Fx itu kan berarti F cos 37 dikurangi Fg ya, sama dengan M dikalikan A. Ini apa yang ditanya? Oh, yang ditanya percepatan. Nah, F-nya tadi berapa? F-nya 25, cos 37 ini udah diketahui 0,8 dikurangi gaya GCE 3,5 sama dengan masanya 5 kilo dikalikan percepatan. Percepatan berarti hasil dari ini dibagi 5 ya. 25 dikalikan 0,8 itu berapa? 20 dikurangi 3,5 dibagi 5. 20 kurangi 3,5 itu berapa? 16,5 dibagi 5 sama dengan piro? 3,3 meter per second kuadrat ya. Mantap.